Pertanian Lingkup Pusat Penyuluh Pertanian, dan yang kami banggakan Bapak Ibu Penyuluh Pertanian se-Indonesia yang sudah hadir bergabung dalam apel pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin sebagaimana tadi disampaikan dan diarahkan oleh Bapak Kapuslu yang sudah sangat jelas terkait dengan apa yang harus kita laksanakan bersama ya. Di antaranya adalah persiapan tasyakuran swasembada pangan nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Januari ya, di awal tahun. Eh, Tadi rencananya akan diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur. Tadi disampaikan oleh beliau beberapa kategori peserta, kemudian juga bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Kami menekankan kembali Bapak dan Ibu bahwa kegiatan tersebut akan dihadiri oleh peserta dari berbagai unsur, baik secara offline maupun online. Tadi secara luring atau secara offline akan dihadiri oleh penyuluh pertanian dan petani yang berasal dari provinsi, diutamakan dari Provinsi Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Selanjutnya untuk yang daring ini yang tadi disampaikan oleh beliau sebanyak 3.500.000 peserta ini dari 38 provinsi. Nah, tentunya proporsi yang terbesar adalah dari rekan-rekan penyuluh, semua penyuluh diwajibkan ikut hadir oleh Bapak Menteri Pertanian, kemudian juga beberapa ataupun sebagian besar petani yang menjadi wilayah binaan di wilayah binaan Bapak dan Ibu. Tadi juga ada beberapa unsur yang tentunya disampaikan oleh beliau eh, yang berada terdekat dengan wilayah kerja Bapak dan Ibu. Nah, sehingga hal tersebut tadi disampaikan Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan diwajibkan ya untuk melakukan identifikasi langsung di lapangan. Kemudian nanti kami sudah menyiapkan G-form-nya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu diharapkan setelah melakukan identifikasi, setelah melakukan koordinasi dengan kepala desa, Bapak dan Ibu nanti akan mengisikan ya informasi itu ke dalam G-form yang sudah kami siapkan. Jadi langkah pertama yang Bapak Ibu seluruh penyuluh pertanian barangkali nanti eh, karena memang ini diwajibkan semua hadir secara online dan nanti ada akun Zoom sebanyak 50.000 dari kami, kemudian 50.000 dari em, BGN, jadi kemungkinan ada 100.000 akun sehingga diharapkan Bapak dan Ibu nanti bisa bergabung di seluruh akun, nanti bisa berbagi bagaimana mekanismenya, nanti kami sampaikan selanjutnya. Kalau secara teknis, yang saat ini Bapak dan Ibu menjadi prioritas adalah kami menunggu hasil identifikasi Bapak dan Ibu. Langkah yang pertama adalah Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan aparat desa ya, dalam hal ini lurah ataupun kepala desa, dan ini Kementerian Pertanian akan bersurat kepada Kemendagri kaitannya untuk menggerakkan seluruh lurah ataupun seluruh desa di Indonesia untuk berpartisipasi menjadi peserta. Sehingga ini untuk memuatkan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu nanti berkoordinasi dengan para kepala desa ataupun para lurah di desa Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu harapannya tadi juga sesuai dengan arahan Bapak Kapuslu, Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi. Pertama adalah calon lokasi. Calon lokasi untuk kegiatan tasyakuran swasembada pangan yang nantinya Bapak dan Ibu akan bersama-sama dengan peserta lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara online. Ini saya berbicara yang online dulu ya Bapak dan Ibu, secara online. Nah, kemudian eh, Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan kepala desa dan kemudian mengidentifikasi eh, calon-calon peserta yang akan dihadirkan. Di antaranya adalah petani, baik itu Poktan, perwakilan Poktan ataupun perwakilan Gapoktan atau perwakilan dari KEP yang ada di wilayah kerja Bapak dan Ibu, kemudian juga petani milenial tentunya karena kami juga tadi kategori sampaikan oleh Pak Kapus DPM DPA, kemudian juga Brigade Pangan khususnya bagi rekan-rekan penyuluh yang berada di lokasi program Brigade Pangan. Kemudian KWT-nya digerakkan juga, kemudian UPJA-nya digerakkan juga, kemudian diidentifikasi juga, kemudian aparat
pamong desa lainnya. Nah, kemudian juga Babinsa, Babin Kamtibmas nanti juga barangkali nanti dari Kementerian Pertanian akan bersurat ke TNI Polri untuk menggerakkan Babinsa, Babin Kamtibmas bersama-sama karena Babinsa, Babin Kamtibmas ini juga sebagai mitra Bapak dan Ibu di lapangan di dalam mengawal program-program strategis pembangunan pertanian. Kemudian Bapak dan Ibu bagi koordinator bagi koordinator BPP, Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi dengan para camat dan aparatnya terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, kembali ke Bapak dan Ibu penyuluh yang ada di WKPP, nanti Bapak dan Ibu silakan mengecek lokasi yang memungkinkan ya Bapak dan Ibu, lokasi di wilayahnya yang dapat digunakan untuk mengikuti kegiatan syukuran tersebut secara daring. Harus diidentifikasi yang dan harus mampu menampung minimal 100 orang peserta dalam satu lokasi Bapak dan Ibu. Jadi nanti dilihat kalau misalkan sekiranya di balai desa memungkinkan untuk menampung 100 ada aulanya, silahkan bisa ditetapkan di situ. Tapi kalau misalkan sekiranya tidak memungkinkan, ada tempat lain, silahkan carikan. Kalaupun misalkan harus outdoor gitu ya, itu membutuhkan tenda. Kalau misalkan ada tenda, silahkan sampaikan. Kalau misalkan tidak ada tenda, silahkan sampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan hasil identifikasi sudah kami siapkan di dalam G-Form. Bapak dan Ibu silakan mengisikan sesuai dengan kondisi yang hasil pengecekan. Bukan ramalan ataupun bukan perkiraan dan bukan tanpa verifikasi Bapak dan Ibu ya. Tolong sekali lagi kami ingatkan Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu nanti mengisi Google Form yang akan kami sampaikan nanti melalui WAG Koordinator Penyuluh Provinsi. Nanti Koordinator Penyuluh Provinsi mohon menyampaikan ke Koordinator penyuluh di kabupaten kotanya dan secara berjenjang sampai ke WAG rekan-rekan penyuluh untuk diisikan dan akan kami cek bisa berkala. Mohon Bapak dan Ibu jangan mengisikan terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu melakukan koordinasi dengan kepala desa atau lurah atau aparat desa lainnya, kemudian mengidentifikasi berapa jumlah peserta yang akan dihadirkan minimal 100 tadi karena memang Bapak dan Ibu harapannya Kementerian Pertanian sangat berharap kepada kinerja Bapak dan Ibu untuk menggerakkan ya bersama-sama dengan kepala desa tentunya nanti. Nah, kaitannya hal itu jadi setelah ada informasi yang jelas, valid, baru Bapak dan Ibu bisa mengisikan JIPOM. Tapi memang tentunya ini ada target waktunya sehingga diharapkan minggu ini Bapak dan Ibu sampai dengan hari Senin kami terima informasi Bapak dan Ibu kaitannya hasil identifikasi Bapak dan Ibu karena ini waktu terus bergulir gitu ya dan kami juga nanti barangkali harus menyiapkan lain-lain. Dan tentunya Bapak dan Ibu selain lokasi ditetapkan yang tentunya barangkali representatif, kemudian Bapak dan Ibu kembali mengecek kondisi infrastrukturnya, ketersediaan internetnya, karena kan kaitannya dengan kegiatan daring sehingga persiapan jaringan internetnya harus bagus. Terus kemudian juga apakah ada tersedia sarana TV untuk nanti melihat bagaimana proses ya sasakuran tersebut yang langsung akan disiarkan, ditayangkan secara live dari 5 TV nasional. Kemudian juga yang Bapak Ibu nanti bisa melihat juga di dalam Zoom ya. Nanti karena kami akan menyampaikan link Zoom-nya. Jadi mohon selain TV juga sinyal tadi Bapak dan Ibu jaringan internet harus tersedia dengan baik. Kemudian juga kamera Bapak dan Ibu, kamera untuk nanti fasilitasi Zoom. Barangkali nanti ini kan rencananya akan dihadiri oleh Bapak Presiden sehingga ketika nanti ada di sesi diskusi barangkali tanya jawab antara Presiden dengan Bapak Ibu salah satu dari Bapak dan Ibu ini bisa interaksi dengan baik. Jadi kamera mohon Ibu bisa disediakan. Nah, kaitannya hal itu kami sudah merinci di dalam GFOM terkait dengan identifikasi sarana prasarana ataupun infrastruktur yang sekiranya dibutuhkan. Kemudian Bapak dan Ibu selain kamera juga tentunya barangkali karena ini kegiatannya dari pagi mengumpulkan massa gitu ya, kemudian juga barangkali sampai siang. Nah, Bapak dan Ibu silakan identifikasi kebutuhan konsumsi ya sekiranya barangkali dari kadesnya bersedia menyiapkan konsumsi mohon ditanyakan kaitannya hal tersebut gitu ya karena memang ini sudah arahan juga dari Kemendagri nantinya kalaupun misalkan sekiranya tidak kepala desa tidak bersedia menyediakan coba Bapak dan Ibu silakan di list berapa kebutuhannya
Atau kalau misalkan barangkali dari distributor pupuk ataupun dari donatur lainnya yang memang sekiranya bersedia menyiapkan konsumsinya gitu ya di dalam nanti kita tasyakuran, mohon disampaikan. Jadi nanti kami juga akan ada di list isian GFOM itu kebutuhan konsumsi dan juga di sumber tentunya sumber anggaran untuk konsumsi. Nah, kalau misalnya sekiranya sudah mentok-mentoknya Bapak dan Ibu sudah tidak bisa apa namanya eh, eh, berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya di dalam penyediaan konsumsi, silakan diisikan di JIPOM. Tapi kami kerjasamanya Bapak dan Ibu mengupayakan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan tidak tersedia dan lain-lain, mohon silakan diisikan. Tapi sekali lagi kami mengingatkan, isi GFOM berdasarkan Bapak dan Ibu hasil survei lapangan terlebih dahulu dan juga tentunya hasil koordinasi dengan pihak aparat desa ya ataupun aparat kelurahan. Jadi tidak berdasarkan perkiraan, tidak berdasarkan ramalan dan tanpa verifikasi. Karena kami apa namanya dan tentunya Bapak dan Ibu karena ini dari seluruh rekan-rekan penyuluh melakukan identifikasi dan menyampaikan ke JIPOM ini takutnya kejadian yang sebelum-sebelumnya ya untuk gaji, nomor rekening dan lain-lain mohon tidak ada yang apa menghapus, tidak ada yang apa namanya mengubah-ubah di dalam GFOM tersebut sehingga data bisa kami terima dengan clear, dengan jelas gitu. Dan itu pun ada surat di bawahnya nanti ada pernyataan bahwa itu Bapak hasil verifikasi Bapak dan Ibu melakukan berdasarkan apa identifikasi lapangan terhadap kesiapan lokasi. Jadi kita bersama-sama Bapak dan Ibu, kita bersama-sama kami di sini menyiapkan secara nasional, kami bekerja sama dengan rekan-rekan penyuluh pertanian nanti di provinsi juga bantu menyiapkan juga untuk yang penggerakan di level provinsi, nanti Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi atau Bapak Ibu Ketua Tim Kerja membantu bersama-sama menyiapkan hal tersebut untuk yang di provinsi gitu kan, karena semua bergerak dari mulai pusat, kemudian provinsi, begitupun untuk kabupaten kota. Jadi nanti di masing-masing tingkatan wilayah, silakan Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi untuk menggerakkan peserta. Jadi kalau contoh misalkan untuk di desa kan tadi sudah saya sampaikan beberapa unsur ya, beberapa unsur untuk peserta. Bapak dan Ibu nanti ada pilihannya di dalam JIPOM, silakan Bapak dan Ibu isikan dan jumlahnya tolong diisikan juga. Kemudian untuk di kecamatan pun sama Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa koordinasi dengan Bapak Camat ataupun aparatnya terkait dengan kegiatan. Bisa dilaksanakan di kantor camat, bisa dilaksanakan di BPP kalau untuk di kecamatan atau di tempat lain yang sekiranya memungkinkan menampung apa namanya peserta yang tadi disebutkan. Karena memang rata-rata satu penyuluh itu kurang lebih 100 orang tadi disampaikan oleh Pak Kapus setelah kami hitung-hitung. Nanti untuk kepastian jumlahnya apa namanya akan kami coba sampaikan kembali Bapak dan Ibu. Hanya saja barangkali Bapak dan Ibu sekarang sudah mulai melis ya siapa-siapa yang sekiranya nanti dengan mudah Bapak dan Ibu bisa ajak untuk apa namanya mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk di desa Bapak dan Ibu untuk di wilayah desa atau kelurahan eh, silakan Bapak dan Ibu apa namanya sudah mulai mengidentifikasi karena yang KTNA juga saya di sini kami di pusat sudah coba berkoordinasi dengan Ketua Umum KTNA Pak Sofyan dan beliau siap untuk mendukung gitu ya dan siap untuk apa namanya teman-teman KTNA yang ada sebanyak 660.000 orang secara nasional di 38 provinsi siap mendukung. Jadi mohon nanti barangkali Bapak dan Ibu berkoordinasi dengan rekan-rekan KTNA ataupun penyuluh pertanian swadaya Bapak dan Ibu ya. Penyuluh pertanian swadayanya, terus kemudian kelompok ukjanya dan lain-lain untuk bersama-sama menggerakkan massa mengikuti kegiatan tasyakuran swasembada pangan karena memang swasembada pangan ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa di tahun ini dan tentunya ini berkat kerja keras kita bersama penyuluh, petani dan pihak-pihak lainnya yang turut bersama di dalam menyukseskan swasembada pangan dan Bapak Kapuslu dipercayai menjadi koordinator penggerak pengerahan peserta baik yang secara luring maupun secara daring. Jadi mohon sekali lagi kerjasamanya Bapak dan Ibu untuk kita mensukseskan acara tersebut. Jadi apa namanya kita bersama-sama bergerak secara apa sinergi, secara apa namanya bersamaan gitu Bapak dan Ibu untuk mewujudkan kesuksesan acara tasyakuran tersebut. Nah,
kembali ke teknis Bapak dan Ibu untuk tingkat kecamatan ini rekan-rekan koordinator BPP di kecamatan mohon nanti barangkali bekerja sama atau berkolaborasi bersinergi berkoordinasi dengan Bapak Camat ataupun aparat kecamatan nanti bisa mengidentifikasi juga unsur-unsur yang bisa diajak apa namanya mengikuti tasyakuran tersebut. Nah, tentunya salah satunya adalah kalau di tingkat kecamatan selain unsur-unsur tadi mungkin juga bisa dengan teman-teman KTNA ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti bersama-sama dan apa berkolaborasi sehingga eh, apa bisa bisa mengumpulkan peserta sesuai dengan target yang ditentukan. Kemudian yang di kabupaten kota juga nanti karena tentunya Bapak Ibu yang menjadi Kelsey di kabupaten kota berada di BPP yang terdekat dengan ibu kota kabupaten kota, maka barangkali di situ bisa bergabung kalau di BPP memungkinkan, kalau tidak barangkali bisa nanti koordinasi dengan di Pemdanya masing-masing untuk bersama-sama mengikuti secara daring. Nanti barangkali ada dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota, kemudian juga apa namanya dari Pemda dan lain-lain. Jadi memang silakan Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi calon lokasinya, calon lokasi tempat kegiatan mengikuti secara daring, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur peserta yang akan dihadirkan, kemudian kondisi-kondisi keragaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan tersebut dari mulai TV atau layar ya atau LED atau kamera atau ketersediaan jaringan dan diharapkan lokasi yang akan calon lokasi yang nanti akan ditetapkan menjadi tempat kegiatan tersebut adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan dari kondisi sinyal yang bagus dan sarana prasarana memadai dan lain-lain. Jadi mohon Bapak dan Ibu nanti kita bersama-sama menyiapkan hal tersebut. Tentunya Bapak Ibu dari sekarang, Bapak dan Ibu ketika nanti ke lapangan barangkali sudah bisa melakukan identifikasi tersebut ya Bapak dan Ibu. Jadi apa namanya? Nah, tentunya Bapak dan Ibu nanti juga untuk titik lokasi kegiatan mohon diisi juga dengan link Google Map-nya Bapak dan Ibu. Jadi supaya ketahuan titik-titik lokasinya ada di mana, karena kemarin ini sudah langsung diminta langsung ya dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian untuk ditambahkan link Gmap atau Sherlock-nya sehingga untuk memudahkan pemetaan secara nasional Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi memang dan ini untuk lokasi yang outdoor, Bapak dan Ibu, ketika tidak memungkinkan ada di lokasi yang indoor gitu ya, Bapak dan Ibu, sekiranya memungkinkan outdoor. Nah, nanti kan tentunya itu dibutuhkan sarana prasarana ya, seperti tenda ataupun kursi. Kalaupun tidak kursi ya lesehan gitu ya di bawah, tapi kan nggak kemungkinan. Apalagi kalau misalkan itu ada aparatisa dan lain-lain. Nah, itu tentunya barangkali mohon diidentifikasi juga barangkali kalaupun ada tenda gitu ya, ada tenda di desanya saya yakin pasti ada lah ya meskipun barangkali bentuk ataupun jenis tendanya beragam, tapi minimal yang layak untuk dijadikan tempat berkumpul kurang lebih 100 orang minimal Bapak dan Ibu sehingga silakan Bapak dan Ibu juga bisa ditanyakan kepada desanya barangkali memiliki tenda untuk bisa dijadikan apa tempat kegiatan ataupun kalau sekiranya tidak ada berarti Bapak dan Ibu bisa mencari misalkan dari mana itu tendanya dan dari mana misalkan kalau misalkan ada sumber pembiayaannya disampaikan tapi kalau misalkan sekiranya itu tidak memungkinkan tidak ada sudah mentok-mentok tidak ada silakan sampaikan bahwa itu tidak tersedia sumber pembiayaan sehingga kami bisa memetakan secara nasional Bapak dan Ibu. Jadi mohon sekali lagi Bapak dan Ibu kerjasamanya untuk bisa mensukseskan apa kegiatan syukuran ya swasembada pangan ini yang tentunya nanti insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden karena memang ini patut kita bangga dalam waktu setahun ini kita bisa apa namanya mencapai target-target yang telah ditetapkan dari sisi waktu kemudian dari sisi capaian produksi dan lain-lain dan ini berkat kerja keras kita bersama juga. Dan Bapak dan Ibu, kami juga di dalam JIPOM tersebut ada format terkait dengan kendala atau kebutuhan dukungan. Jadi kendala-kendala apa yang sekiranya nanti ketika pelaksanaan itu
akan terjadi gitu ya. Kalau ini barangkali Bapak dan Ibu bisa disampaikan, baik yang kendala saat Bapak dan Ibu melakukan identifikasi dan koordinasi, ataupun sekiranya resiko-resiko yang akan apa namanya nanti terjadi gitu, sehingga kita nanti tentunya akan bersama-sama memitigasi resiko tersebut yang sudah Bapak dan Ibu apa namanya resiko-resiko yang sudah Bapak Ibu sampaikan, kita bisa bersama-sama nanti memitigasi resiko-resiko tersebut. Jadi memang kami sekali lagi mohon benar Bapak dan Ibu dan dapat dipertanggungjawabkan serta siap ditindaklanjuti. Jadi insya Allah Google Form siang ini nanti akan kami sampaikan, tapi sambil menunggu Google Form tadi apa istilahnya poin-poin yang sudah kami sampaikan, mohon Bapak dan Ibu bisa mencatat terlebih dahulu sebagai pegangan Bapak dan Ibu untuk berkolaborasi ataupun berkoordinasi dengan pihak-pihak yang nantinya apa namanya mendukung ya apa keberhasilan kegiatan tasyakuran swasembada pangan. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin nanti rambu-rambunya juga akan kami sampaikan ya untuk mengingat Bapak dan Ibu sekiranya barangkali ini kan karena yang hadir berapa Mas Ada yang sebelas hadir ribu oh Bu. 11.000 ya, sementara kan penyuluh ada 38.000 gitu kan, sehingga masih ada sekitar 28.000 yang belum hadir gitu. Nah ini kami juga apakah memang ada ini bergabung dengan Bapak dan Ibu yang hadir dengan 11.000 ini atau seperti apa gitu ya, tapi harapannya kami agar informasi ini sampai, mohon Bapak dan Ibu koordinator penyuluh pertanian di masing-masing tingkatan wilayah, baik yang di provinsi, kabupaten kota maupun di BPP untuk bisa bersama-sama memasifkan informasi ini kepada rekan-rekan penyuluh yang berada di WKPP-nya, sehingga harapannya rekan-rekan penyuluh yang ada di WKPP semua sudah terinfo kaitannya dengan persiapan tasyakuran swasembada pangan nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di awal bulan Januari tahun 2026. Bapak dan Ibu, demikian untuk yang kaitannya terkait persiapan tasyakuran swasembada pangan. Selanjutnya kami mengingatkan kembali tahan intinya Bapak dan Ibu untuk terus berkontribusi memasifkan diseminasi informasi eh, kegiatan kegiatan eh, diseminasi informasi eh, yang hari kemarin. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Hanya saja kami lihat masih banyak Bapak dan Ibu, masih 55% ya partisipasi Bapak dan Ibu. Sementara kan target dari pimpinan ada 99%, sehingga masih 44% lebih dari jumlah penyuluh di Indonesia yang belum berpartisipasi di dalam melakukan diseminasi informasi program-program pembangunan pertanian. Nah, tentunya Bapak dan Ibu kami mengatakan kembali berita yang kami sampaikan kemarin kaitannya dengan Bapak Menteri Pertanian mendapatkan muri gitu ya atas capaian jumlah petani milenial apa ya kemarin itu yang mendapatkan muri dari jumlah terbesar ya, jumlah terbanyak keterlibatan petani muda atau Brigade Pangan di dalam program Brigade Pangan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak Ibu beberapa orang tentunya masih mendapatkan kendala ya. Karena itu kan kalau biasanya kalau di Instagram atau di TikTok Bapak dan Ibu tinggal klik linknya, buka gitu terus langsung melakukan like ataupun komentar. Tapi kalau yang kemarin itu harus ada login dulu gitu ya Bapak Ibu seperti itu, sehingga memang em, apa namanya agak agak kesulitan gitu Bapak dan Ibu untuk melakukan login. Mungkin Mas Alham ini kami mengingatkan saja Bapak dan Ibu ya bisa bisa membuka bagaimana Bapak dan Ibu melakukan partisipasi untuk berita yang antara, karena memang ini kita masifkan dulu Bapak dan Ibu sehingga memberikan motivasi ya kepada lainnya dan juga memberikan informasi kinerja-kinerja kita bersama di dalam mendukung pencapaian program swasembada pangan, karena swasembada pangan apa salah satu program untuk mendukung swasembada pangan ini adalah dengan mengencourage ataupun mendorong keterlibatan petani milenial untuk dalam mengelola lahan seluas 200 hektar untuk bersama-sama meningkatkan IP, meningkatkan pendapatan, meningkatkan produksi produktivitas dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan. Mungkin Mas Alam bisa dilihat memperlihatkan bagaimana cara untuk melakukan memberikan komentar ya di antara berita yang kemarin.
Barangkali nanti akan kami ini akan kami sampaikan Bapak dan Ibu rekan-rekan koordinator penyuluh di provinsi. Nah, selanjutnya hari ini juga ada beberapa berita lagi Bapak dan Ibu terkait dengan yang harus dimasifkan. Salah satunya adalah terkait dengan eh, Tani cabai di Aceh surat gak laku, mentan abang langsung borong gitu kan. Jadi nanti link beritanya akan kami sampaikan melalui melalui berbagai WAG ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk bisa bersama-sama memberikan komentarnya dan partisipasi Bapak dan Ibu terus kami eh, apa namanya pantau kaitannya dengan kita bersama-sama menjelaskan berita-berita positif sehingga sasaran kita ataupun masyarakat lainnya bisa terinfokan terkait dengan keberhasilan dari program pembangunan pertanian seperti itu. Dan ini silakan Bapak dan Ibu nanti kami tunggu partisipasinya. Linknya akan kami sampaikan kembali melalui WAG koordinator penyuluh ataupun KLC di tingkat provinsi. Baik, demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan, Mas Fadli. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama, perhatian, dan dukungan Bapak dan Ibu. Semoga amal ibadah kita di dalam menjalankan tugas dan fungsi kita selaku insan penyuluhan pertanian, apapun itu yang dihadapi saat ini ya, kita tetap semangat melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Tetap sehat, salam semangat, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak Fadli, bisa sedikit ya saya nambahkan ya. Baik Pak, bisa. Baik, terima kasih Bu Rina yang telah menyampaikan secara detail tadi persiapan tasyakuran swasembada pangan. Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan Google Form-nya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Nanti tolong diisi. Bapak Ibu sekalian, catatannya adalah tolong dipastikan dulu melakukan koordinasi dengan apa namanya para kepala desa, lurah, babinsa ya di masing-masing lokasi ya. Kira-kira di mana nanti penetapan titik kumpulnya atau di mana nanti penetapan lokasi kegiatannya. Lalu baru kalau sudah pasti setelah teridentifikasi dengan baik semuanya, baru masukkan ke dalam Google Form. Jangan lupa nanti Bapak Ibu sekalian, setiap titik kumpul nanti harus ada geotaggingnya ya atau apa namanya lokasi berdasarkan Google Map-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Bapak Ibu sekalian, ini harapannya supaya kita nanti dapat mengecek kembali lokasi secara detail, dan nanti mungkin pada saat waktu acara ini nanti mungkin Pak Menteri atau Pak Presiden minta sendiri yang memilih lokasi-lokasi dalam rangka untuk melakukan interaksi ya dengan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu tolong disampaikan sedetil mungkin di dalam Google Form. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, setelah melakukan identifikasi untuk menetapkan lokasi masing-masing titik kumpulnya, juga tolong diidentifikasi permasalahannya kira-kira apa, ya. Permasalahan-permasalahannya tolong disebutkan di sana mengenai masalah sinyal, masalah sarana prasarana dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, harapan saya tolong ini adalah apa namanya test case pertama buat penyuluh ya, untuk bisa bagaimana menggerakkan masyarakat setempat, bagaimana bisa menggerakkan di wilayah binaannya, bagaimana bisa melakukan koordinasi dengan teman-teman di wilayah masing-masing, ya, stakeholder. Nah, ini tolong Bapak Ibu sekalian, para penyuluh, tunjukkan kepada Bapak Menteri Pertanian bahwa kalian adalah yang terdepan di wilayah masing-masing. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan nanti Google Form tidak lama akan di apa namanya bisa diisi, mungkin kurang lebih 1 minggu nanti ya, mungkin sampai tanggal 23. Bapak Ibu sekalian tolong diisi segera untuk bisa memasukkan itu. Nanti kita akan evaluasi ya, kalau kurang nanti kita akan tambah lagi waktunya, tapi untuk sementara sampai dengan tanggal 23 nanti akan dikeluarkan oleh Bu Rina, akan diumumkan. Nanti Bapak Ibu sekalian segera diisi, nanti tanggal 23 kita lakukan evaluasi bersama. Terima kasih. Lanjutkan Pak Fadli, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kapuslu dan Bu Rina atas arahan dan koordinasinya untuk acara nanti. Selanjutnya ada Pak Acep. Apa ada yang disampaikan Pak, izin?
Oke, baik. Terima kasih Mas Fadli ya. Tadi Bu Lina udah banyak ya. Jangan sampai nanti apelnya ini ya. Tapi teman-teman intinya nanti tanggal 7 ada kegiatan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapuslu, terus teman-teman Kapoksi dan teman-teman penyuluh. Mungkin saya inti saja, kalau yang mungkin LTT nanti biar mudah-mudahan Mas Pak Darwin sudah join ya. Yang pertama untuk teman-teman penyuluh, kami mohon untuk mulai hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mohon teman-teman bisa stay, teleponnya aktif karena ini kami akan konfirmasi terkait dengan data gaji Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan hari Minggu Pak Kapus ya izin data gaji ini sudah kami finalkan. Jadi teman-teman tolong apabila nanti dihubungi ada kekurangan segera direspon dan segera menyerahkan berkas atau dokumen yang dibutuhkan gitu ya, atau informasi yang dibutuhkan. Karena ini menyangkut pembayaran gaji semua teman-teman gitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait juga untuk kebutuhan Bank BR, maaf, pembukaan rekening untuk gaji. Mohon teman-teman penyuluh yang belum memiliki rekening coba komunikasikan dengan kantor camatnya kira-kira nomor induk kependudukannya ini ada masalah tidak itu ya di Dukcapilnya karena kami takut masih ada kendala di Dukcapil. Jadi sekali lagi teman-teman penyuluh silahkan ke kecamatan masing-masing yang belum memiliki yang belum dapat nomor rekening ya atau belum muncul rekeningnya di Brimo atau memang belum dapat rekening ini segera bisa datang ke kantor kecamatan untuk mengecek nomor induk kependudukannya. Dan yang kedua sama juga nanti kami mohon apabila ada yang dikontak segera melengkapi berkas dokumen yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening. Jadi teman-teman penyuluh selain tadi ya mohon siaga juga terkait dengan kelengkapan data gaji maupun kelengkapan kebutuhan data untuk rekening. Kalau boleh mungkin yang teman-teman provinsi bisa mengidentifikasi kalau yang pembukaan rekening setiap penyuluh provinsi koordinator provinsi ini wajib memiliki data rekapannya ya. Ini saya lihat bagus mungkin yang lain ya. Saya lihat di sini yang lengkap Jabar misalkan Sulsel tapi masih kami cek lagi. Nah, yang lain tolong koordinator penyuluh provinsinya juga memiliki rekapan usulan yang dibuat oleh teman-teman wilayahnya. Mungkin itu kalau dari saya terus yang Pak Darwin sudah join belum ya? Mas Padli. Lalu berikutnya belum ya. Yang kedua mohon Bapak Ibu tetap semangat di dalam mendorong pengawalan pendampingan dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Jadi mohon report terkait dengan LTT, panen, olah lahan ini dilaporkan seperti biasa. Lalu berikutnya juga bagi yang khusus pendamping BP ini saya harap segera melakukan laporan setiap hari secara periodik seperti yang dilakukan di Epuslu. Jadi kalau di Imonep ada dua mekanisme laporan progres dan yang kedua adalah laporan tanam, olah lahan dan lain-lain. Apabila tidak ada tanam atau olah lahan diisi angka 0 seperti di Epuslu. Itu ya Bapak Ibu karena partisipasi penyuluh yang Imonep BP atau pendamping BP ini masih 73% ya. Dan ini agak rendah ya dibandingkan pengawalan pendampingan di program LTT. Di program LTT partisipasi penyuluh dalam melaporkan itu sudah di atas 96%. Sedangkan di pendamping BP ini masih 73%. Mungkin itu Bapak Ibu ya apel pagi ini. Yang pertama adalah penekanan. Jadi mulai hari ini sampai Minggu tolong HP-nya stay atau on. Terus yang kedua adalah tolong berkas atau dokumen disiapkan saja. Jadi nanti sewaktu-waktu ditanya atau diminta melengkapi dokumen, ini Bapak Ibu sudah siap-siap gitu ya. Dan apabila sampai kami hubungi sampai misalkan hari Minggu tidak melengkapi dokumen, kami tidak bertanggung jawab gajinya akan lancar di bulan Januari gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja telat sampai Februari. Nah, makanya kami mohon Bapak Ibu kerjasamanya, supportnya dan lain-lain agar dalam pendataan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tetap semangat untuk kesejahteraan petani dan salam untuk para penyuluh di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya Pak Acep. Selanjutnya Pak Darwin sudah join.
Banyak Pak. Share Dokumen. screen-nya bisa nggak? Kamu yang share screen bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi, Ketua Tim Kerja, Ketua TU, Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu penyuluh di seluruh Indonesia. Ini sudah hadir 12.000, terima kasih ya. Walaupun masih belum mempresentasikan seluruh penyuluh, mudah-mudahan ini ada yang di BPP bersama-sama, karena memang setiap ada informasi, ada pengumuman Bapak Ibu, sekali lagi kami memang tidak berkali-kali mengadakan Zoom, jadi media apel pagi ini sebagai sarana menyampaikan informasi, kebijakan dan sebagainya. Jadi kami harapkan memang di waktu kurang lebih 1 jam, kami harapkan Bapak Ibu bisa mandiri atau bersama-sama di BPP hadir dalam apel pagi. Ini memang beberapa kali kesempatan kami juga menggabungkan beberapa informasi kami sampaikan ketika apel pagi. Nah, ini kami harapkan memang Bapak Ibu biar tidak berkali-kali kita Zoom kan. Selama ini Bapak Ibu juga mengeluhkan, waduh sering sekali Zoom. Nah ini memang untuk beberapa informasi yang sifatnya massal, nah ini kita gabungkan sekali lagi di apel pagi. Jadi Bapak Ibu kami harapkan dapat hadir seluruhnya, baik yang PNS, P3K, seluruhnya kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti apel pagi. Izin Bapak Ibu melanjutkan informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Rina terkait diseminasi informasi. Terus tadi Pak Acep juga menekankan terkait Bapak Ibu agar berkoordinasi secara aktif, baik terkait laporan LTT, termasuk juga tadi pelaporan-pelaporan terkait kelengkapan administrasi. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk kepentingan Bapak Ibu, jadi kami sifatnya membantu hal-hal yang sifatnya administrasi. Kami harapkan Bapak Ibu juga aktif ya, seperti BOP, gaji dan sebagainya. Ini tentunya perlu kerjasama dari kita semua. Izin kami melaporkan terkait progres presensi laporan tambah tanam di aplikasi e-Pusluh per tanggal itu naik dikit, lupa bukan, nah itu tanggalnya, tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember, tanggal 17 ya, maaf, 17 Desember 1930, ini yang melaporkan total 96,9%. Ini sama angkanya ya, seperti kemarin tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, ini sama persis. Kemarin juga di angka 96,9%. Kami apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah konsisten melaporkan di aplikasi e-Pusluh. Ini coba ke atas Mas Fadli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke bawah lagi. Iya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya. Nah, 100% ini ada 16 provinsi, jadi memang kalau target minimal selama ini pimpinan memang di atas 95%. Tapi Bapak Ibu ini kami mulai mendorong karena memang sebagian besar teman-teman sudah 16 provinsi sudah mencapai 100%. Kami harapkan yang lain ini Bapak Ibu mendorong penyuluhnya yang masih di bawah 90 seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Mohon mendorong penyuluhnya terus melaporkan ya, tidak ada pertanaman, Bapak Ibu diminta untuk tetap melakukan pelaporan di aplikasi e-Pusluh. Berarti kalau tidak ada pertanaman, Bapak Ibu bisa memasukkan digit 0, angka 0 di aplikasi e-Pusluh. Kalau kendala teknis barangkali ini sudah menjadi aktivitas harian Bapak Ibu bisa berbagi atau meminta tolong rekannya untuk menginput laporannya. Kita berada di wilayah yang
blank spot atau tidak ada sinyal. Di lain waktu kalau Bapak Ibu bersamaan tidak ada sinyal juga di wilayah kerjanya, nah Bapak Ibu juga bisa meminta tolong rekannya yang lain. Ini contoh wilayah timur ya, sebenarnya terkait isu blank spot seharusnya ini dari presensi yang ditampilkan ini wilayah timur yang selama ini kita ketahui sulit sinyal ini 100%. Ini tentunya di wilayah-wilayah lain yang secara infrastruktur lebih lengkap. Nah, ini tentunya didorong Bapak Ibu sekalian secara berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga BPP mendorong penyuluhnya melaporkan di aplikasi e-Pusluh. Lalu lanjut ke itu Mas Fadli. Buka itu Mas. Browser, buka Simluh. Simluh. Ada share screen. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu kami informasikan notifikasinya ulang lagi. Mau nunjukin notifikasinya tadi tidak. Coba di refresh. Nah, ini Bapak Ibu. Saat ini Simluh sedang ditutup dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Ini kami saat ini sedang melakukan pemeliharaan dan peningkatan performa dari Simluh. Rangkaian dari pengembangan Simluh ini sedang proses migrasi untuk menu tambah data, edit data, dan hapus data kami nonaktifkan. Tapi Bapak Ibu tetap bisa login seperti biasa, menarik data. Tapi untuk 3 aktivitas ini kami nonaktifkan agar data Bapak Ibu yang sudah diinput sampai tanggal 3 November itu nanti di pengembangan Simluh yang baru bisa semuanya kami migrasikan ke aplikasi yang baru, tidak ada yang tertinggal. Ini sehingga kami tutup 3 menu ini, tambah data, edit data, dan hapus data. Barangkali itu informasi dari KP3 menambahkan tadi yang sudah disampaikan Pak Acep. Kami kembalikan kembali ke Abang Ganteng, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwin. Selanjutnya ada Bu Neneng mengenai penjelasan informasi dan diseminasi. Bu Neneng, saya persilahkan. Atau ada Bu Tari? Izin Bu Neneng, Bu Tari, apakah ada di Zoom? Kalau yang diseminasi udah Mas Fadli tadi sekalian. Oh ya, terima kasih, baik. Untuk Bu Tari ada atau Bu Setalina? Baik Bapak Ibu, karena Bu Tari dan sebenarnya tidak di Zoom. Jadi untuk hari ini Zoom apel pagi saya cukupkan sampai sini. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, untuk Pak Kapus, untuk Bu Rina, untuk Pak Acep, untuk Pak Darwin yang sudah menyampaikan informasi serta koordinasinya untuk program kita dan program kerja kita ke depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.